Ibu ajarkan ya. Ini konsep dasarnya kayak gini. Ini ada lingkaran nih, ada garis singgung. Ya kan? Di sini ada jari-jari. Ini di sini adalah jarak titik pusat. Nah, kalau dibikin segitiga, ini kan segitiga siku-siku kan? Karena konsepnya adalah jari-jari terhadap garis singgung, dia akan tegak lurus. Itu selalu tegak lurus ya. Nah, berarti ini kan jari-jari nih. Ini kan tegak lurus. Depannya tegak lurus apa? P. Depannya tegak lurus apa nih? Hipotenusanya apa? P, yaitu jarak titik pusat terhadap garis singgung. Nah, ini adalah S-nya. Nah, jadi kalau mau masuk ke Pitagoras, berarti nyari S kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat. Gitu kan? Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Seandainya ini anggap lingkaran lurus ya. Seandainya di sini, nah ini kayak gini. Jarak titik pusatnya misalnya 13. Terus ininya 5. Berapakah S-nya? Nah, S sama dengan, ini kan hipotenusnya 13 ya. Berarti 13 kuadrat, ini akar ya, karena nyarinya S. Dikurang 5 kuadrat. Oke. 169 kurang 25. 144. 12. Kalau mau pakai triple, ya udah tinggal ada 5, ada 13, berarti ada apa? 12. Seperti itu ya. Sekarang kalau misalnya modelnya layang-layang, ya udah layang-layang sama aja sih. Kita lihat lagi ya. Misalnya ada lingkaran. Terus ini seperti ini. Nah, ini kan kayak gini ya. Nih. Terus ini ada lagi nih. Nah, ini kayak gini. Oke, kelihatan ya. Nah, di sininya misalnya 5. Sininya misalnya 13. Sedangkan layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya, luasnya ya. Diagonal satunya apa? Diagonal satunya apa? Diagonal satunya ini ke sini. Diagonal 2-nya ini ke sini. Ya enggak? Oke. Misalnya diketahui ya, diketahui diagonal satunya misalnya ini ke sini ya. Misalnya ini ke sini deh, ini ke sini. Misalnya ini ke sini adalah 6. Kita nyari diagonal 2 dong. Nah, diagonal 2 dari mana? Ini kan kalau konsepnya. Tapi kita kan punya konsep dari garis singgung kan. Ini kan kalau di sini lihatnya apa nih? Ini di sini lihatnya apa? Iya, ini adalah segitiga siku-siku. Cari aja luas segitiga 1 dikali 2. Ya nggak? Nah, ini kan soal yang nomor 2 ya. Kita nyari dulu nih luas layang-layangnya. Tapi sebelum kita nyari luas layang-layang, kita cari dulu tingginya. Karena ini dari segitiga 2 segitiga siku-siku kan. Bisa ya pakai triple ya. Ada 5, ada 13, berarti ada 12. Nah, berarti ini 12. Jadi luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segitiga. 2,5, alasnya 5, tingginya 12 ya, karena ini siku-siku. Oke. Iya, agak nggak fokus ya. Coret-coret, berarti berapa nih? Iya, 60. Layang-layang 60. Kita lanjut ke sini. Luas layang-layang adalah 60. Luas layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya anggap ini diagonal 1 nih. Ini diagonal 2. Diagonal satunya kita nggak tahu. Diagonal 2-nya adalah 13. Dibagi 2. Oke. Berarti diagonal 1. Nah, ini nih kalau kayak gini dikali 60 dikali 2. Oke, ininya kan 13 kan di sini. Berarti diagonal 1 sama dengan 60 dikali 2 bagi 13. Diagonal 1 adalah 120 bagi 13. 120 bagi 13. Dikali berapa? 9, 9, 7, 2. 11 ya? Iya. 9. 117 gitu ya. Ini 13 dikali 2 ya. 6, 26. Oke. 2 berarti 9,2 diagonal 1. Oke. Nah, ini kan soal yang nomor 2 ya.
kita nyari dulu nih luas layang-layangnya. Tapi sebelum kita nyari luas layang-layang, kita cari dulu tingginya, karena ini dari segitiga, dua segitiga siku-siku kan. Bisa ya pakai triple ya, ada 5, ada 13, berarti ada 12. Nah berarti ini 12. Jadi luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segitiga. 2,5, alasnya 5, tingginya 12 ya, karena ini siku-siku. Oke. Iya, agak nggak fokus ya. Coret-coret, berarti berapa nih? Iya, 60. Layang-layang 60. Kita lanjut ke sini. Luas layang-layang adalah 60. Luas layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya anggap ini diagonal 1 nih. Ini diagonal 2. Diagonal satunya kita nggak tahu. Diagonal 2-nya adalah 13. Dibagi 2. Oke. Berarti diagonal 1. Nah, ini nih kalau kayak gini dikali 60 dikali 2. Oke, ininya kan 13 kan di sini. Berarti diagonal 1 sama dengan 60 dikali 2 bagi 13. Diagonal 1 adalah 120 bagi 13. 120 bagi 13. Dikali berapa? 9, 9, 7, 2. 11 ya? Iya. 9 117 gitu ya. Ini 3, 13 dikali 2 ya. 6, 26. Oke. 2 berarti 9,2 diagonal 1. Oke. Ibu ajarkan ya. Ini konsep dasarnya kayak gini. Ini ada lingkaran nih, ada garis singgung. Ya kan, di sini ada jari-jari, ini di sini adalah jarak titik pusat. Nah, kalau dibikin segitiga, ini kan segitiga siku-siku kan, karena konsepnya adalah jari-jari terhadap garis singgung dia akan tegak lurus. Itu selalu tegak lurus ya. Nah, berarti ini kan jari-jari nih, ini kan tegak lurus. Depannya tegak lurus apa? P. Depannya tegak lurus apa nih? Hipotenusanya apa? P, yaitu jarak titik pusat terhadap garis singgung. Nah, ini adalah S-nya. Jadi kalau mau masuk ke Pitagoras berarti nyari S kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat. Gitu kan? Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Seandainya ini anggap lingkaran lurus ya. Seandainya di sini, nah ini kayak gini. Jarak titik pusatnya misalnya 13. Terus ininya 5. Berapakah S-nya? Nah, S sama dengan, ini kan hipotenusa 13 ya. Berarti 13 kuadrat, ini akar ya, karena nyarinya S. Dikurang 5 kuadrat. Oke. 169 kurang 25. 144, 12. Kalau mau pakai triple, ya udah tinggal ada 5, ada 13, berarti ada apa? 12. Seperti itu ya. Sekarang kalau misalnya modelnya layang-layang, ya udah layang-layang sama aja sih. Kita lihat lagi ya. Misalnya ada lingkaran. Terus ini seperti ini. Nah, ini kan kayak gini ya. Nih. Terus ini ada lagi nih. Nah, ini kayak gini. Oke, kelihatan ya. Nah, di sininya misalnya 5, sininya misalnya 13. Sedangkan layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya. Luasnya ya. Diagonal satunya apa? Diagonal satunya apa? Diagonal satunya ini ke sini. Diagonal 2-nya ini ke sini. Ya enggak? Oke. Misalnya diketahui ya, diketahui diagonal satunya misalnya ini ke sini ya. Misalnya ini ke sini deh, ini ke sini. Misalnya ini ke sini adalah 6. Kita nyari diagonal 2 dong. Nah, diagonal 2 dari mana? Ini kan kalau konsepnya. Tapi kita kan punya konsep dari garis singgung kan. Ini kan kalau di sini lihatnya apa nih? Ini di sini lihatnya apa? Iya, ini adalah segitiga siku-siku. Cari aja luas segitiga 1 dikali 2. Ya nggak? Nah, ini kan soal yang nomor 2 ya. Kita nyari dulu nih luas layang-layangnya. Tapi sebelum kita nyari luas layang-layang, kita cari dulu tingginya, karena ini dari segitiga, dua segitiga siku-siku kan.
Bisa ya pakai triple ya, ada 5, ada 13, berarti ada 12. Nah berarti ini 12. Jadi luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segi 3. 2,5, alasnya 5, tingginya 12 ya, karena ini siku-siku. Oke. Iya, agak nggak fokus ya. Coret-coret, berarti berapa nih? Iya, 60. Layang-layang 60. Kita lanjut ke sini. Luas layang-layang adalah 60. Luas layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya anggap ini diagonal 1 nih. Ini diagonal 2. Diagonal satunya kita nggak tahu. Diagonal 2-nya adalah 13. Dibagi 2. Oke. Berarti diagonal 1. Nah, ini nih kalau kayak gini dikali 60 dikali 2. Oke, ininya kan 13 kan di sini. Berarti diagonal 1 sama dengan 60 dikali 2 bagi 13. Diagonal 1 adalah 120 bagi 13. 120 bagi 13. Dikali berapa? 9, 9, 7, 2. 11 ya? Iya. 9, 117 gitu ya. Ini 3, 13 dikali 2 ya. 6, 26. Oke. 2 berarti 9,2 diagonal 1. Oke. Kayak Ibu jelaskan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, ini yang luar itu maksudnya gini nih, ini garis singgung persekutuan luar. Nah, dia di luar ya. Ini Ibu kasih simbol L, ini R besar, jadi lingkaran besar, jadi lingkaran kecil, dan ini P adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Caranya gimana? Pakai hubungan Pitagoras nih. Ini Ibu tarik ke sini nih. Nah, berarti kan ini kan apa? Persegi kan? Ini persegi nih, ini persegi. Ini persegi. Ya enggak? Persegi panjang ya. Oke. Nah, di sini kan ada segitiga kan? Nah, kita tahu garis singgung dengan jari-jari selalu tegak lurus. Nah, ini segitiga ini nih yang kita copot. Ya. Dimana ini adalah L, di sini adalah ini P ya. Hipotenusanya adalah P. Ininya adalah L. Nah, ininya apa? Berarti ini apa nih? Jari-jari besar dikurang jari-jari kecil, karena kita nyari yang ini nih. Berarti ini jari-jari besar dikurang jari-jari kecil. Cara penyelesaiannya gimana? Seandainya ada suatu lingkaran dengan jari-jari besar, misalnya jari-jari besar adalah 10, jari-jari kecil adalah 5. Sedangkan jarak titik pusatnya lingkaran 1 ke lingkaran 2 adalah 13. Berapakah garis singgung persekutuan luar? Ya udah, tinggal masukin rumus. L sama dengan apa? P kuadrat, karena hipotenusanya kan, dikurang R min R kuadrat. Nah, ini akar. Paham ya? P kuadratnya berapa? 13 kuadrat dikurang 10 kurang 5 kuadrat. 13 169. 10 kurang 5 5 kuadrat berapa? 25. Berarti sini berapa? 144. Jadi 12. Nah, berarti rumusnya apa nih? Ini dari Pitagoras kelihatan kan? Kalau nyari P kuadrat berarti L kuadrat ditambah R min R kuadrat. Ini dikurang dulu ya, baru kuadrat. Terus ini L kuadrat apa? Ya udah, tinggal P kuadrat dikurang R min R kuadrat. Ini sama kayak Pitagoras ya. R min R kuadrat apa? P kuadrat dikurang L kuadrat. Itu. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nih, kalau dalam lingkaran tuh dia larinya ke dalam. Ini garis singgung persekutuan ya. Kalau tadi luar kan di sini ya. Nah, kalau ini ke dalam. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Seperti ini. Ini kan jari-jari nih. Jari-jari dengan garis singgung itu selalu tegak lurus. Itu teoremanya ya. Berarti ini garis singgung persekutuan dalam Ibu sebut D ya. Nah, ini jarak titik pusat Ibu sebut P. Ini Ibu lurusin aja. Ini Ibu sebut P.
Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah nih ibu mundurin nih. Ini ibu mundurin sampai sini. Nah, ibu mundurin sampai sini. Ya. Terus ini ke sini nih. Boleh dong. Ya kan? Ini jadi persegi panjang kan? Ya enggak? Nah, sininya R ya. Nah, ini kan berarti siku-siku kan? Lihat deh, ini ada segitiga apa? Iya, segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, ini kita gambar nih. Berarti di sini apa? R ditambah R. Dalam itu tambah ya. Ini kan tambah kan? Lingkaran besar ditambah jadi lingkaran kecil. Ininya apa? Ininya apa? Iya, D. Ininya D. Dan sininya P. Berarti kalau mau nyari D, garis singgung persekutuan dalam, berarti D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R plus R kuadrat. Begitu juga kalau nyari P, D kuadrat ditambah R plus R kuadrat. Nyari R juga sama ya. P kuadrat dikurang D kuadrat. Seandainya ada rumus sebuah garis singgung persekutuan dalam, D-nya ya, misalnya D-nya persekutuan dalamnya itu adalah berapa ya? Yang gampang aja lah ya, contoh soal ya 12. Oke, terus jarak titik pusatnya adalah 13. Jari-jari terbesarnya adalah 7. Berapakah jari-jari lingkaran kecilnya? Berarti nyari ini ya, pakai rumus yang ini. R plus R kuadrat sama dengan, ini jangan 7 lah ya. Ini maaf ya, ibu ganti ya. Ini 2. Ini 3. Ini 3. Nah, ini P kuadrat dikurang D kuadrat ya. P kuadratnya berapa?